apa PR terbesar sesungguhnya yang harus dikerjakan oleh pemerintah dari sisi human rights atau hak asasi manusia? Ya, Asfi. jadi Pak Jokowi ini kan memang menitik keberatan pada pembangunan ya, Betul. infrastruktur, ekonomi. Tapi di sisi lain sudah banyak orang melihat kurang pada masalah keadilan dan hak asasi manusia. Misalnya ada kasus Paniai yang sudah dinyatakan pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM. Itu dibalikkan perkaranya oleh Jaksa Agung. Tentu saja Jaksa Agung itu pembantunya Presiden. Jadi Presiden sebetulnya bisa langsung mengevaluasi Jaksa Agung yang mencegah menghalang-halangi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti itu. Juga ada banyak sekali pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum. Dan ini ada kelindannya dengan rasisme dan soal tadi stigma bahwa semua orang mau merdeka. Ada kriminalisasi banyak sekali termasuk kepada mahasiswa dan orang-orang yang cuma berdemonstrasi secara damai. Juga penyiksaan orang-orang yang ditangkap gitu ya, itu mengalami penyiksaan yang lebih berat daripada di daerah lain. Dan itu juga kemudian berkelindan dengan rasisme dan politik. Dan yang terakhir sebetulnya Mbak Rusy sudah mengatakan soal penerjunan pasukan yang sangat banyak. Kami di koalisi masyarakat untuk hak asasi manusia mengatakan ini sebetulnya operasi militer ilegal karena di dalam undang-undang TNI dikatakan kalau mau ada penerjunan pasukan seperti itu, bahkan kalaupun itu mendesak, dia harus meminta persetujuan negara sesudahnya. Ya. Wakil Meskipun rakyat. itu karena di sini tidak ada Ngabalin, izinkan saya supaya saya juga bisa memberikan perspektif menjawab. Oh, sudah masuk Bung Ngabalin? Apakah? Ya. Oke, silakan. Tadi jadi ada soal penegakan hukum, keadilan, dan juga soal masa lalu terkait dengan penghormatan pada hak asasi manusia yang belum selesai, yang menjadi duri dalam daging di Papua. Oke. Saya dari awal bilang supaya jangan tutup mata hati, mata kepala. Buka hati, buka mata, terang benderang. Sebagai anak-anak Papua, kita mesti melihat ini secara nyata dan fakta. Merubah satu generasi yang bagus di masa depan itu dengan bonus demografi itu adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak Papua yang memiliki kualitas resources yang tinggi, punya sumber daya yang kuat. Betul. Itu sebabnya negara lewat kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau menjawab tantangan itu semua. Okay. Beliau sadar bahwa masa-masa lalu kemarin itu di tanah Papua ini ada ketidakadilan, ada diskriminasi. Betul. Karena itu di beberapa negara-negara ini sudah terbuka ruang lebar-lebar anak-anak Papua, kita orang ini mendapat kesempatan untuk sekolah. Makanya saya Bung Ngabalin, mungkin ada poin yang bisa langsung dijawab, misalnya kasus-kasus. Tadi juga saya bilang. Ada kasus-kasus soal penembakan misalnya yang harus diselesaikan. Kualitas ilmu yang tinggi, nanti negara yang sekolahkan. Supaya 5, 10 tahun, 20 tahun akan datang, mereka mendapatkan hak-haknya dan tidak dilakukan diskriminasi. Kalau sudah meninggal gimana Pak Ngabalin? Kalau sudah meninggal nggak bisa sekolah lagi Pak? Kalau sudah meninggal nggak bisa sekolah lagi, keadilannya bagaimana Pak? Kenapa bahasamu selalu memprovokasi orang? Betul Mbak, jangan gitu. Saya nggak memprovokasi Pak. Kita bicara zaman sekarang. Saya membuka mata hati saya kepada keluarga korban yang mengadukan anak-anaknya yang meninggal. Buta-buta. Dan itu penegakan hukum. Pak Presiden itu bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk meneruskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diberikan Komnas HAM kepada kejaksaan. Harus diselesaikan. Ya, pilihan kata dan kejahatan masalah selalu memprovokasi orang. Bagaimana memprovokasi Pak? Pilihan katanya. Ya, baik. Cara orang membangun negara itu tidak seperti begitu. Cara orang membangun negara tidak dengan membunuh sesama manusia, apalagi sesama rakyat. Dan kalau ada orang yang dibunuh, harus diberikan keadilan. Itu yang ada di konstitusi. Itu yang ada di konstitusi. Itu adalah melindungi, bukan membunuh. Baik, kita sudah hak asasi manusia itu bukan cuma masalah itu, banyak hak asasi manusia. Siapa yang membantai? Betul. Yang berdarah, wasiat berdarah itu semua harus diselesaikan. Kata dengan wamena berdarah semua harus diselesaikan. Ya. Negara tidak boleh tutup mata. Itu setuju. Memang harus diselesaikan. Ada di situ. Dia akan buktikan itu semua. Harus jadi agenda penting. Bukan hanya bicara-bicara. Kok hebat Adi Niko, saya setuju itu. Betul, setuju memang 100 Bapak. Sampaikan. Sebenarnya saya ingin meminta kepada perwakilan kita di Papua yang kerja dengan Bapak Jokowi. Bagian ini sebenarnya mereka tahu. Mereka harus bicara dengan Bapak supaya bagian ini harus diselesaikan. Dialog. Dudukan semua orang dan dialog dengan negara. Kalau kita tidak pernah dialog, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai. Dan di baju menutupi badan yang penuh dengan luka-luka ini tidak ada artinya. Lukanya harus disembuhkan, baru pakai baju, baru dia tampak bagus di hadapan Tuhan. Oh mantap Niko, itu saya setuju dengan kalimat itu.
Dan itu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu harus dilakukan. Buka ruang untuk berdiskusi, Bapak. Saya setuju. Sebenarnya apa? Saya setuju kok, Niko. Saya setuju, Ade. Ya, kita tidak perlu mengumbar kemarahan di malam hari ini. Justru kita ingin berbicara lebih banyak lagi tentang Papua dengan semangat persaudaraan. Karena yang diinginkan adalah Papua ingin lebih didengar. Betul. Ya. Dan ada persoalan-persoalan masa lalu yang juga harus diselesaikan. Sebenarnya komitmen itu yang ingin didengar, Bung Ngabalin. Dan Mbak Rosi, saya kasih tahu baik-baik. 19 langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini, termasuk hari ini, itu adalah langkah-langkah untuk menjawab ketidakadilan yang pernah terjadi di negeri ini. Saya ini anak Papua, saya berhak bicara tentang betapa ketidakadilan yang dilakukan oleh kita orang punya tete, nenek, saudara-saudara. Jadi pikiran dan misi kita yang sama ini, itu akan dijawab oleh Presiden Joko Widodo. Kenapa anak-anak Papua bisa mendapatkan kesempatan dengan hak-hak mereka hari ini. Bisa sekolah kemana-mana mereka mau. Tinggal nanti kita persiapkan apa-apa yang harus menjadi bagian yang dipenuhi. Itu bukti nyata, bukan cuma cerita, fakta yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.